Salam pemirsa, di garis depan konflik Rusia-Ukraina, pemandangan pertempuran yang dramatis tertangkap dari sudut pandang drone militer Ukraina. Sebuah kendaraan tempur Rusia tampak melaju lurus tanpa hambatan, namun beberapa detik kemudian, sebuah ledakan besar menghancurkan segala sesuatu di sekelilingnya. Kendaraan tersebut seketika dilahap api, sementara menara meriamnya terlempar tinggi ke udara, menunjukkan dampak destruktif serangan itu. Adegan berikutnya memperlihatkan kendaraan tempur Rusia lainnya yang tengah melaju di padang terbuka, menjadi target rudal anti-tank Javelin. Rudal Javelin menghantam bagian depan kendaraan dengan presisi, memicu kepulan asap putih yang tebal. Tentara Rusia yang tertangkap di dalam kendaraan terpaksa melompat keluar, berusaha menyelamatkan diri dari kehancuran yang tak terhindarkan. Di sisi lain medan perang, pada tanggal 19 Oktober 2024, Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Ukraina menggunakan drone tempur. Pasukan Ukraina segera merespon dengan menerbangkan helikopter Mi-24 untuk mencegat serangan tersebut. Dengan ketepatan tinggi, para pilot Ukraina berhasil melacak dan menembak jatuh beberapa drone musuh. Kilatan cahaya disertai ledakan menandakan jatuhnya drone tersebut, memberikan sedikit ketegangan di tengah pertempuran sengit yang terus berlangsung. Pertempuran yang berlangsung lama ini semakin memperlihatkan kelemahan di pihak Rusia. Baru-baru ini, muncul keluhan dari tentara Rusia di garis depan mengenai ketidakmampuan sistem perang elektronik mereka yang dianggap sepenuhnya tidak berfungsi. Para tentara menuduh bahwa peralatan militer yang mereka gunakan terbuat dari bahan logam berkualitas rendah, menambah kekecewaan mereka terhadap otoritas militer. Lebih mengejutkan lagi, ada tuduhan bahwa beberapa peralatan yang digunakan sebenarnya diproduksi di China tetapi diberi label sebagai produk buatan Rusia. Skandal ini semakin memperuncing ketidakpuasan di antara pasukan Rusia yang merasa dikhianati oleh pemerintah mereka sendiri dalam hal penyediaan peralatan tempur yang tidak layak. Sementara di ranah politik, kontroversi besar mencuat seputar proyek pertahanan di wilayah Kursk Rusia. Blogger pro perang terkemuka, Kasyvalova, mengungkapkan skandal yang melibatkan proyek pertahanan di Kursk yang gagal diselesaikan tepat waktu dan diduga terlibat dalam penyimpangan dana. Proyek pertahanan ini, yang dimulai 2 tahun lalu dengan anggaran sebesar 12 miliar rubel, seharusnya selesai pada Agustus 2024. Namun hingga kini, garis pertahanan yang diharapkan bisa mencegah invasi belum selesai dibangun, dan beberapa peralatan pertahanan, seperti rintangan tank Dragon Steed, dinilai tidak sesuai standar. Skandal ini semakin memanas setelah diketahui bahwa perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut memiliki hubungan dekat dengan gubernur setempat. Media lokal telah lama melaporkan dugaan ketidakberesan dalam proyek ini, namun pemerintah baru bertindak setelah wilayah Kursk mengalami serangan langsung. Ada dugaan kuat bahwa sebagian besar dana proyek pertahanan telah diselewengkan, menambah kemarahan publik dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kasyvalova, yang menulis artikel pedas tentang skandal ini, menyatakan kekecewaan yang mendalam terhadap para elit negara yang ia sebut telah mengkhianati rakyat Rusia. Ia juga mempertanyakan mengapa Presiden Vladimir Putin belum mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang dianggap telah merusak keamanan nasional dengan menyalahgunakan dana pertahanan. Di tengah kekecewaan besar ini, semakin banyak pihak yang mempertanyakan kepemimpinan di Kremlin. Serangan yang tak kunjung reda, peralatan tempur yang gagal berfungsi, serta skandal penyalahgunaan dana pertahanan membuat Rusia berada dalam posisi sulit. Kritik terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis ini terus bergulir, menimbulkan pertanyaan tentang masa depan konflik ini dan dampaknya bagi stabilitas internal Rusia. Pertempuran yang terus berlanjut di medan tempur Ukraina-Rusia tidak hanya memperlihatkan kekuatan militer, tetapi juga memperlihatkan kelemahan dari dalam, baik dari segi strategi maupun manajemen pertahanan Rusia. Skandal seperti ini, jika tidak ditangani dengan cepat, dapat semakin memperlemah posisi Rusia di kancah internasional. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.